Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Umaya, tim 121241002 dari kelas reguler G PGSD Sambu 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat daftar nilai siswa menggunakan Microsoft Excel, yang mana merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Bapak dosen Khairul Utsman SSI MPD. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama kita buka Microsoft Excel. Kemudian ketikkan untuk bagian daftar nilainya, yaitu nama yayasan, nama sekolah, dan nama jalan. Setelah itu kita buat garis pemisah dengan cara klik tab insert, lalu pilih garis yang akan digunakan, kemudian kita drag sampai ke bagian yang diinginkan. Lalu pilih format garisnya, klik set outline, pilih warnanya, kemudian pilih ketebalan garisnya. Selanjutnya kita buat judulnya, yaitu daftar nilai siswa. Lalu kita buat mata pelajaran, kelas dan semester, dan juga nama gurunya. Setelah itu kita buat bagian-bagian dari tabelnya yang terdiri dari nomor, nama siswa, dan juga nilainya. Yang pertama kita buat nomor, kemudian nama siswa, kemudian kita buat nilai, kemudian nilai ini terdiri dari 3, yaitu nilai kognitif atau pengetahuan, nilai psikomotorik atau keterampilan, dan nilai afektif atau nilai sikap. Yang pertama kita buat nilai harian kognitif. Yang terdiri dari tes tulis, tes lisan, dan tugas, yang masing-masing bagian itu terbagi dari 5 bagian. Kemudian kita buat tes lisan. Selanjutnya kita buat tugas. Selanjutnya kita akan buat nilai mid semester, yang mana kolomnya sejajar dengan nilai harian. Di sebelah kolom nilai mid semester kita buat nilai semester. Selanjutnya kita buat total nilai. Kemudian kita buat nilai harian yang kedua, yaitu bagian psikomotorik atau keterampilan, yang terdiri dari nilai kinerja, proyek, dan juga portofolio, yang mana masing-masingnya terbagi dari 5 bagian. Yang pertama kita buat kinerja. Selanjutnya kita akan membuat proyek. Kemudian kita buat portofolio. Setelah itu kita akan membuat nilai tambahan dan total nilai psikomotorik, yang mana kolomnya sejajar dengan kolom nilai harian. Selanjutnya kita akan buat nilai harian yang ketiga, yaitu bagian afektif atau sikap, yaitu melalui observasi yang terdiri dari kejujuran, disiplin, tanggung jawab, ketekunan, dan semangat.
Setelah itu kita akan membuat kolom total nilai dari nilai afektif. Kemudian kita buat kolom nilai akhir. Kemudian kolom yang terakhir yaitu keterangan. Setelah bagian-bagian yang sudah menjadi isi dari tabel ini kita ketikkan, kemudian kita akan merapikan tabelnya. Yang pertama kita rapikan yaitu bagian boxnya dengan cara mendrag bagian-bagiannya masing-masing. Kemudian klik match and center. Yang pertama kita drag bagian yayasan sampai ke bagian akhir tabel yang digunakan. Lalu klik match and center. Lakukan hal yang sama untuk bagian nama SD dan juga nama jalan sekolahnya. Selanjutnya lakukan hal yang sama terhadap daftar nilai siswa sebagai judul. Klik match and center di tengah. Kemudian kita perpanjang. Selanjutnya kita akan rapikan kolomnya masing-masing. Kolom nomor kita perkecil. Kemudian untuk nama siswa kita perbesar. Selanjutnya kita rapikan dengan mendrag bagian nomor, kemudian klik match and center, lalu pilih yang rata tengah. Untuk nama siswa kita lakukan hal yang serupa, di drag, kemudian klik match and center, lalu pilih rata tengah. Untuk bagian nilai kita akan merapikannya, yaitu meletakkannya di bagian tengah dengan cara mendragnya sampai sebelum nilai akhir. Lalu klik match and center, kemudian pilih yang rata tengah. Untuk nilai harian yang pertama kita match and centerkan dengan mendragnya. Lalu klik match and center, kemudian pilih yang rata tengah. Kemudian rapikan bagian kognitif dan pengetahuan di drag sampai ke bagian tugas. Lalu klik match and center, pilih yang rata tengah. Kemudian untuk tes tulis kita rapikan tulisan dan juga kemudian masing-masing angka yang dari 1 sampai 5 mulai dari tes tulis, tes lisan, dan tugas kita rapatkan ke tengah. Selanjutnya kita rapikan bagian kolom nilai semester dan nilai semester. Kita drag, lalu klik match and center, kemudian pilih yang rata tengah. Lalu kita ubah posisinya dengan klik orientation, lalu pilih rotate text down. Lakukan hal yang sama untuk nilai semester, di drag, kemudian klik match and center, pilih orientation, lalu klik rotate text down. Kemudian bisa kita perpanjang kolomnya dengan cara klik kolom yang akan diperpanjang. Kemudian di kursor kita tarik ke bawah. Kemudian untuk yang kolom selanjutnya yaitu kolom total nilai K, kita lakukan orientation juga untuk merubah rotasinya kolomnya, lalu pilih lakukan hal yang sama seperti nilai semester dan nilai semester, yaitu kita drag, kemudian klik match and center, pilih yang rata tengah, kemudian pilih orientation, pilih yang rotate text down. Selanjutnya bagian nilai yang kedua yaitu nilai psikomotorik, kita lakukan perhatian juga, mendragnya sampai ke bagian akhir nilai psikomotorik yaitu portofolio.
lalu klik match and center dan pilih yang rata tengah. Kemudian untuk bagian psikomotorik kita drag sampai ke bagian portofolio, klik match and center, pilih yang rata tengah. Selanjutnya kita rapikan bagian kinerja, di drag sampai ke angka 5, kemudian match and center. Lakukan hal sama terhadap proyek dan portofolio. Kemudian untuk bagian tambahan dan juga total nilai kita mengubah rotasinya dengan cara klik kolomnya, lalu di drag, kemudian match and center, lalu pilih orientation, klik rotate text down, kemudian pilih rata tengah. Sama juga untuk total nilainya, match and center, rata tengah, lalu orientation, klik rotate text down. Selanjutnya untuk nilai harian yang ketiga yaitu nilai afektif dan sikap, dan drag sampai sebelum total nilai, klik match and center, lalu pilih rata tengah. Afektif juga yang sama, dan juga observasi. Kemudian untuk masing-masing bagiannya, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan ketekunan serta semangat, kita ubah orientasinya, klik kolomnya, pilih yang orientation, lalu klik rotate text down, kemudian di rata tengah, lakukan hal yang sama. Selanjutnya ketekunan, kita lakukan hal yang sama seperti disiplin dan kejujuran. Klik kolomnya, kemudian pilih yang orientation, lalu rotate text down, kemudian rata tengah, dan juga yang bagian semangat. Untuk bagian total nilai kita match and center kolom-kolomnya, lalu kita ubah orientationnya, kemudian ke rata tengah. Untuk nilai akhir kita drag match and center, lalu pilih orientationnya, kemudian rata tengah, dan yang terakhir keterangan. Lalu kita buat isi dari tabelnya yang terdiri dari 35 siswa. Angka 1, lalu diletakkan kursor di sebelah kanan bawah angka 1, kemudian di drag ke bawah. Setelah itu kita buat bordir dari tabelnya. Cara drag tabelnya dari awal sampai akhir. Kemudian klik lambang bordir, pilih all border. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita kan garis pemisahnya dengan cara menggeraknya sampai tutup. Setelah itu kita tambahkan logo sekolahnya dengan cara klik tab insert, lalu pilih picture, kemudian pilih fotonya, klik insert, letakkan di mana logo itu akan dibuat. Selanjutnya kita pindahkan nama guru. Kemudian kita bisa merapikan tabelnya ini untuk mengecilkan kolom-kolomnya dengan cara letakkan kursor di salah satu kolom, kemudian letakkan di ruler sampai muncul tanda panah ke bawah dan drag ke samping sesuai dengan kolom yang akan diperkecil. Lalu di salah satu kolom dan dilepas. Maka semua ukurannya akan sama. Lakukan hal yang sama untuk kolom yang belum diperkecil. Letakkan kursornya, kemudian di ruler, kita drag, lalu diperkecil. Setelah seperti ini, kita perlu
untuk memberikan batas-batasnya dengan mewarnai beberapa bagian. Di bagian kognitif kita warnai warna abu-abu, di bagian psikomotorik juga, dan di bagian afektif. Kemudian di total nilai kita berwarna oranye. Kemudian di bagian total nilai psikomotorik, kemudian di bagian total nilai psikomotorik, lalu di bagian total nilai. Untuk nilai akhir dan keterangan kita beri warna kuning. Jadi kita bisa mengubah boxnya dengan membuatnya dan juga NMXD-nya, kemudian judulnya. Setelah tampilannya sudah seperti ini, kita sudah bisa masukkan nilai-nilai dari siswanya. Yang pertama kita masukkan nama-nama siswanya. Di sini saya akan mengcopy paste nama siswa. Pastikan. Setelah itu kita akan mengisi daftar nilainya. Kemudian kita bisa memasukkan nilainya satu per satu. Untuk bersingkat waktu, saya akan memasukkan nilainya dengan mengcopy nilai yang sudah saya buat. Lalu dipastikan. Kemudian kita masukkan total nilai dari nilai kognitif dengan cara letakkan kursor di kolom pertama, lalu ketikkan rumusnya yaitu sama dengan average. Kemudian kita bisa mendrag kolomnya. Setelah itu ketikkan tutup kurung, lalu enter. Maka nilainya sudah muncul. Setelah itu kita tidak perlu mencari satu persatu, akan tetapi kita bisa mendragnya langsung ke bawah untuk mendapatkan nilai-nilai berikutnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan memasukkan nilai psikomotorik atau nilai keterampilan. Sama seperti yang nilai kognitif, saya akan mengcopy pastikannya. Kemudian dipastikan. Untuk nilai tambahan kita kosongkan. Untuk total nilai psikomotorik kita rata-ratakan dari seluruh nilai kinerja, proyek, dan portofolio dengan rumus sama dengan average. Lalu kita drag nilainya, kemudian tutup kurung dan enter. Jika sudah muncul, kita langsung drag ke bawah untuk mendapatkan nilai berikutnya. Maka akan muncul seperti ini. Untuk nilai afektif dan sikap kita juga akan mengcopy pastikannya. Untuk mendapatkan total nilai afektif ini kita lakukan rumus seperti sebelumnya, yaitu sama dengan average, kemudian drag nilainya, lalu kita ketikkan tutup kurung dan enter. Selanjutnya kita drag ke bawah. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai mid semester. Lalu kita masukkan nilai semester. Untuk mendapatkan nilai akhir, kita bisa
memasukkannya dengan cara merata-ratakan jumlah dari nilai mid semester, nilai semester, total nilai kognitif, psikomotorik, dan juga afektif. Itu saya akan memasukkan nilainya yang sudah dirata-ratakan dengan mengcopy pastekan dari yang saya buat sebelumnya, karena kalau dia langsung seperti ini dia tidak bisa. Nah, maka seperti inilah tampilan dari daftar nilainya. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.